Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Marzuki, dan juga di samping saya ada seorang pembisnis muda dan juga mahasiswa salah satu universitas yang ada di Jember. Mari untuk perkenalan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Adisa Putri, lahir 9 Agustus 2000, tempat tinggal di Jember, tepatnya di Kecamatan Jigawa, Desa Kertonegoro. Terima kasih. Saudari Reni kan sudah, alhamdulillah, karirnya sudah banyak dikenal orang. Bagaimana sih awal mula saudari Reni ini merintis karirnya hingga sampai saat ini? Jadi aku ceritain latar belakangan ya. Sebelumnya aku memulai bisnis di bisnis Oriflame. Mungkin teman-teman ada yang tahu, di bisnis Oriflame ini aku mulai jalanin mulai awal maba. Awal maba itu aku mulai mencoba bisnis Oriflame. Dan awal mula itu aku gak ngerti namanya Oriflame, gak ngerti. Dan Oriflame itu kan seperti kayak kosmetik kan teman-teman. Nah, kosmetik itu aku gak ngerti namanya kosmetik, apa namanya kayak blush on, semuanya itu gak ngerti. Terus aku ditawarin Oriflame itu dan orang gak kenal, orang yang gak akan kenal. Dan itu pas ditawarin itu aku langsung bilang ke teman-temanku, kan takutnya seperti kayak yang penipuan atau apa gitu. Jadi aku tanya ke teman-temanku, katanya jangan gabung, soalnya takutnya penipuan atau hal yang lain. Tapi aku dalam hati penasaran aku sama bisnis Oriflame ini. Soalnya gabungnya kan gratis. Jadi aku penasaran buat gabung bisnisnya ini. Dan aku mencoba buat gabung, yang dalam artian aku cuma iseng siapa tahu aku dapat keuntungan dari sini, siapa tahu aku dapat rezeki dari sini gitu. Jadi aku cuma iseng intinya. Awalnya coba-coba. Intinya iseng. Nah, dari keisengan itu aku namanya keiseng ya teman-teman, apalagi aku berbisnis online. Ini berbisnis online, yaitu kayak penjual secara online, yaitu harus promosi, intinya tuh rajin-rajin promosi lah di sosmed yang kita punya. Tapi karena aku iseng, jadi aku jarang promosi. Dan dari jarang promosi itu aku dalam 1 bulan cuman dapetin keuntungan jualan itu 7.000 aja. Jadi cuma dapat keuntungan 7.000. Nah, terus aku di bulan awal karir, mulai merintis karir tuh pada tahun berapa? Tahun 2018, tepatnya di tanggal 28 November. Sekarang 2020, udah 2 tahun sekarang. Alhamdulillah. Namanya juga bisnis, ya gitu, ada naik turun juga. Nah, terus aku di awalku karirku di Oriflame juga gak semulus sampai sekarang ini. Banyak rintangan-rintangan pastinya, apalagi pas aku awal join cuma iseng. Dan dari keisengan itu ada hal yang membuatku kenapa aku harus jalanin bisnis ini, yaitu ada sesuatu yang aku kejar. Nah, sesuatu itu aku perjuangan itu buat ibuku. Jadi pertama, kenapa aku dari iseng itu terus aku mau jalanin, aku pengen ngejar sesuatu itu, hadiah itu buat ibuku. Jadi aku pengen dapet sesuatu hadiah, dan hadiahnya itu aku kasihkan ke ibuku. Dan akhirnya aku dari pengen dapet hadiah itu kan juga harus ada persyaratannya. Nah, persyaratannya harus jualan segini. Dan dari persyaratan itu aku tanya kan biasanya ada mentor kan? Ada mentor. Nah, dari mentor itu aku minta tolong ke mentorku, gimana caranya aku bisa dapetin hadiah ini dan bisa akan jualannya gitu loh. Nah, dari situ aku diajarin cara jalan tuh gini, kamu harus rajin promosi, terus kamu harus konsisten jalaninya, terus niatnya juga harus bener-bener kalau kamu mau dapetin hadiah ini.
Nah dari niatnya itu, niatnya pertama aku buat kasih ibuku hadiahnya, terus yang kedua itu aku harus konsisten promosi tiap hari, terus ya itu berjalan terus konsisten, dan hari alhamdulillah aku dalam 1 bulan, nggak sampai 1 bulan, aku bisa jualan dengan omset penjualanku 1,2 juta. Nah dari situ aku ngerasa, oh ternyata aku bisa jualan. Nah dari bisa jualan itu, di bulan berikutnya itu di bulan ketiga aku join. Di bulan ke selanjutnya 3 bulan selanjutnya itu aku gak ada tujuan buat jualan itu untuk apa. Terus kalau aku cuma dapetin keuntungan ya oke, gak apa-apa gitu. Jadi aku cuma asal jualan lagi, gak ada tujuan yang aku gak ada tujuan yang aku kerja dari kerjaan ini. Dan asal jualan, dari jualan itu aku cuma dapetin untung 50.000, 70.000, sekitar segitu ya. Terus dari 3 bulan itu jadi aku cuma iseng-iseng lagi. Terus di bulan keempatnya itu, bulan keempatnya itu, kalau gak ke5 bulannya itu, aku tepatnya di bulan Mei itu aku ada sesuatu dari Oriflame. Iya. Di Oriflame itu kan biasanya tiap bulan di Oriflame itu ada mengeluarkan bonus, bukan bonus, mengeluarkan promo sponsor. Nah promo sponsor itu aku minat banget dan bagus banget buat ibuku. Promo sponsornya pemanggang roti, mesin pecincang roti, dan pecincang roti sih masih pecincang daging. Nah jadi aku pengen banget dapetin hadiah itu buat ibuku juga, mesin pecincang daging. Nah dari situ aku tanya lagi tuh ke mentorku, Mbak gimana cara dapetinnya hal ini? Ya kamu sebenarnya bisa jualan, cuman kamu kayak gedein malesmu, kamu mut-mutan. Kayak apa sih? Ya kita asal jualan, tapi kita gak ada tujuan yang jelas buat kejarnya itu. Tapi karena aku ada tujuan yang jelas yang buat aku kejar, dan yang aku kejar itu buat siapa? Buat ibuku. Jadi aku mau jualan lagi, mau jualan bener-bener dia dapetin hadiah itu. Jadi aku udah jualan lagi, itu aku cek personal, promosi tiap hari konsisten, dan aku pun sampai ke kos teman-temanku. Kan aku di kampus sebelah, kan ada teman-temanku kebanyakan di kampus sebelahku. Jadi aku ke kosnya teman-temanku setiap pulang kuliah, itu pulang ke kosnya teman-temanku, nawarin di setiap kamar, aku nawarin bagi dari katalog. Banyak banget emang yang nolak, tapi ya alhamdulillah dari situ aku banyak banget penjualannya, sampai dapetin mesin penyincang daging itu. Dan dari situ aku mulai tahu gimana caranya biar bisa punya penghasilan dari Oriflame. Bisa tahu oh caranya tuh gini, kamu punya penghasilan segini tuh kamu harus konsisten. Pertama, kamu harus juga punya tujuan yang jelas kenapa kamu gabung di Oriflame. Kalau kita gak punya tujuan ya ngapain kita gabung, ngapain kita susah gitu ya. Jadi di situ aku juga diajarin juga sama mentorku, kamu harus punya penghasilan. Kamu kalau punya penghasilan segini, kamu harus mengembangkan jaringan juga. Kamu juga harus punya penjualan omset grup kayak gitu. Nah dari situ aku juga gali impianku apa. Nah impianku itu pertama itu aku pengen punya laptop. Soalnya aku bilang ke orang tuaku, kalau aku nggak mau beli kan mau dibelikan laptop. Nah terus aku bilang, soalnya aku kan udah ngerasain keuntungan dari jualan itu, aku bilang ke orang tua aku nggak mau dibelikan laptop, aku beli sendiri bisa. Nah dari situ aku mikir, ya apa gimana caranya? Maaf teman. Jadi aku ngajain Oriflame itu yang setelah aku punya tujuan, aku pengen punya laptop dan seharga 4 jutaan Lenovo. Nah dari situ aku berusaha gimana caranya bisa menghasilkan per bulan di Oriflame. Nah itu aku langsung tanya ke mentorku kan, terus tujuanku ini, aku pengen punya laptop. Nah terus setelah laptop aku harus konsisten juga untuk mengerjain setiap harinya. Jadi aku mulai aku juga ikut organisasi. Jadi aku harus bisa memanage waktu, dimana aku harus kuliah, dimana aku harus kerjain tugas, dimana aku juga harus organisasi, rapat, dan biasanya ada rapat dadakan juga. Aku juga harus bisa manage waktu.
kalau kita nggak bisa manage waktu, apa sih akan Kocar kacir. dan kita nggak ada set goal dalam seharinya, nggak ada manfaat gitu loh. Iya. Misal kalau kita punya target sehari, kalau aku pribadi ya, kalau aku misal aku hari ini harus punya bukan punya sih, aku harus bisa jualan 50 produk ini. Kalau aku nggak bisa jualin ini, berarti aku nggak dapat hasil hari ini, nggak dapat apa-apa. Percuma aku kayak aku ngelakuin ini tapi aku nggak ada hasil. Jadi Dapat apa-apa. jadi aku setiap hari itu pasti ada target dalam diri aku sendiri, meskipun itu cuma dapat ada yang beli 2 produk, itu menurutku aku udah hasil gitu. Meskipun aku dapat satu jaringan, itu aku ya sudah punya hasil gitu. Intinya aku setiap hari harus punya target dalam diri dan harus apa hasilnya itu. Nah setelah itu aku langsung dari bulan Mei itu, bulan Julinya itu aku langsung bisa punya penghasilan dari Oriflame sekitar 300 sampai 700 per bulan. Dan itu aku ya emang benar-benar begadang sampai tengah malam, ngajarin tim soalnya kalau di Oriflame itu kita kalau mau mengembangkan jaringan yang lebih gede, kita juga harus bisa punya skill jualan, punya skill namanya ngajarin tim juga. Jadi ya dari situ mulai begadang, terus sering-sering ketemu sama tim gitu. Intinya gimana caranya kalau kita punya skill jualan, terus kita itu juga harus menularkan ilmu kita ke orang gitu. Nah setelah itu dari aku di bulan Juni itu bisa naik level lah kalau di Oriflame ya Kak. Itu punya penghasilan 300 sampai 700-an ribu. Terus aku itu gak aku pakai apa-apa, aku simpen buat nabung. Terus di bulan Juli itu di Oriflame itu kayak ada bonus di luar penghasilan. Dan situ aku pengen ngejar banget, dan itu bonus 1 juta. Dan aku alhamdulillah di bulan selanjutnya itu aku bisa ngejar itu dapat 1 juta itu. Terus seiring berjalan waktu, aku di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu aku berjalan lancar sampai aku akhirnya bisa manajer, berjalan lancar. Terus karena aku sudah memiliki uang yang cukup buat beli laptop itu, akhirnya aku kendor lagi. Aku akhirnya bukan kendor namanya, Turun semangat. turun semangat karena aku nggak ada impian lagi yang aku kejar. Dan sisi lainnya itu aku banyak organisasi yang aku ikutin. Biasa kalau maba kan itu penasaran, ikut ini. Dulu itu aku ikut 3 organisasi, olahraga, pramuka, sama yang ekstra. Terus dari 3 organisasi itu aku keteteran juga. Terus aku nggak ada tujuan yang jelas, jadi aku turun. Jadi aku dari manajer itu aku pernah turun juga. Meskipun aku tetap di manajer, dia turun kan. Di manajer itu ada tingkatan juga, tapi ada turun juga. Omset penjualanku juga turun, penghasilanku yang dimulai dari 1 sampai 2 juta itu juga pernah turun sampai 300 ribu juga pernah. Rasanya ya Allah, penghasilan 300 ribu kayak yang kurang menurutku sih. Itu sesuai apa yang dikerjakan. Apalagi kalau cewek menurutku suka shopping. Iya. Aku pribadi juga suka shopping, jadi kalau 300 ribu paling ya cuma beli itu aja, belum makan, belum ini kan gitu. Jadi menurut itu kurang banget. Dari situ aku juga nggak berhenti juga, namanya juga bisnis pasti ada naik turun. Dari situ aku turun, aku mulai introspeksi diri juga. Aku turun udah tinggal 3 bulan, di sini juga pernah turun 3 bulan itu. Jadi aku introspeksi diri, kenapa sih aku kok begini terus, kenapa kok aku kok gak naik gitu, kok omset penjualanku kok segini, penghasilanku kok segini. Dari situ aku mulai introspeksi diri dan aku tahu kesalahanku itu apa.
Jadi kesalahanku tuh kurang manage waktu dan aku nggak punya impian yang jelas buat apa yang aku kerja di Oriflame. Semisal contohnya kalau teman-teman mau ngerjakan sesuatu kalau nggak ada tujuan yang jelas, itu akan percuma saja kayak gitu loh. Jadi kalau kita misal teman-teman mau beli HP, kalau teman-teman gunain HP-nya cuma main game aja, itu ya kita bakal kita nggak ada untungnya. Kita bakal beli kuota terus, dan kita belinya juga pasti pakai uang orang tua juga. Intinya tuh kalau kita mau ngerjain sesuatu harus ada tujuan yang jelas. Terus dari situ aku udah mulai merintis lagi, mulai manage waktu, dan alhamdulillah sampai bisa sekarang ini mulai bangkit lagi. Jadi itu kira-kira mulai 1 tahun setelah masuk ke bisnis, kira-kira penghasilan 1 tahun itu kira-kira sudah mencapai berapa? Kalau 1 tahun itu kalau dalam 1 bulan ya. Iya. Kalau bisnis kan masih ada naik turun. Iya. Kadang kalau paling kalau dalam 1 bulan itu bisa juga bisa 2 tuh bisa pernah. Soalnya tergantung omset penjualannya juga. Oh iya. Jadi poinnya pada 1 bulan itu ya? Nggak pasti juga. Kadang turun pernah, kadang naik juga pernah. Semakin semangat penjualannya, semakin banyak penghasilannya. Tergantung pribadinya masing-masing. Jadi pada intinya misalkan mau melakukan sesuatu itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan juga harus ada tujuan. Benar. Harus ada tujuan. Apa kira-kira yang mau dituju ya, Pak? Soalnya kalau nggak ada tujuan kita nggak bakal guget. Iya. Terus di masa-masa yang sekarang ini, di masa pandemi ini, kira-kira apa perbedaan antara penjualan sebelum adanya pandemi dan juga penjualan setelah pandemi ini? Kalau sebelum pandemi mungkin emang kalau orang beli itu lebih mudah, nyari customer itu lebih mudah. Soalnya kan orang kan juga banyak yang kerja juga, jadi dari penghasilan itu mereka juga bisa beli. Tapi kalau dari setelah pandemi ini ya mungkin turun pernah, tapi menurutku itu nggak ngaruh sama sekali. Itu tergantung dari usaha kita. Kalau kita emang mau berniat benar-benar cari orderan, dalam artian cari pelanggan, itu pasti nemu aja kok. Aku pernah kemarin 2 bulan kemarin, di bulan Agustus sama Juli kemarin, Juli 2020 sama Agustus, itu omset penjualanku naik malah. Soalnya menurutku tuh nggak ngaruh sama sekali COVID ini. Emang kalau menurut orang lain itu ngaruh, tapi menurutku enggak. Soalnya dari kitanya tuh harus yakin dulu. Soalnya di bisnisku sendiri itu bukan menjualkan kosmetik aja, tapi juga ada hair care, body care. Jadi orang tuh masih bisa pakai kayak sabun mandi, terus body lotion, terus ada juga tentang kayak pasta gigi, kayak itu tuh orang masih bisa pakai dan orang tuh masih butuh itu. Jadi menurutku nggak ngaruh, dan asal aku punya kemauan dan punya usaha yang tinggi. Dan itu aku alhamdulillah dari omset penjualan aku bisa naik terus dari 2 bulan itu, dan bisa naik penghasilanku tadi sampai sekitar 1,7 dan 2 juta. Ya, dari situ. Jadi itu tuh gak ngaruh dari kitanya. Soalnya kalau bisnis itu kan kita bukan ikut orang, tapi kita bosnya. Beda sama karyawan. Sekarang kan mungkin banyak ya, mungkin pada tahun saudari Reni ini memasuki bisnis online Oriflame itu, mungkin kan itu masih masih asing di kalangan orang-orang, masih asing, jarang orang mengetahui apa itu bisnis online, apa itu Oriflame. Nah, sampai-sampai kan saudara Reni sendiri kan tidak tahu awal mulai Oriflame itu apa. Nah,
Terus tapi di zaman di sekarang ini itu kan sudah banyak sekali dan sudah banyak terdengar di orang-orang bisnis online sangat banyak sekali dan macam-macam banyak, dan juga tidak kalah banyak lagi orang yang berhenti di tengah jalan. Nah, kira-kira apa strategi atau saran untuk saudari Reni kepada? Kalau saran dari aku buat teman-teman, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita juga harus tahu sesuatu itu berguna apa enggak pada kita. Dan misalkan kita asing dari sesuatu itu, kita juga harus cari tahu dulu latar belakang dari kerjaan kita itu apa. Kita cari dulu perusahaannya itu gimana, terus kita cari juga apa namanya tentang, biasanya kan kalau dalam perusahaan itu pasti ada yang sukses kan. Yeah. Apalagi bisnis pasti ada namanya kayak mentor-mentor yang udah sukses di dulunya. Jadi cari tahu dulu emang bener apa tidak kayak gitu faktanya. Terus setelah itu kita kalau emang mau udah intinya udah nyemplung, udah masuk sumur, udah terjun, kita udah basah. Kalau kita cuma kan ibaratnya kalau kita sudah masuk, kita udah basah setengah. Kalau kita mau naik lagi kan nanggung, mending basahin semua dan kita cari tahu semua tentang itu apa, terus kita lakuin konsisten tiap hari dan benar-benar kita punya set goal, itu pasti kita akan bisa kok, akan bisa sukses. Jadi apa sih, kalau ide udah kecemplung ya terusin terus, jangan nanggung gitu. Semisal kalau teman-teman jualan ini nggak laku terus ganti produk yang lain, namanya juga jualan itu pasti ada namanya ditolak, gagal itu pasti ada. Orang sukses itu berawal dari kegagalan kok, karena kalau kita gagal kita juga bisa tahu dari kesalahan kita itu apa, dan itu kita juga bisa tahu oh ini loh yang salah, oh ini yang salah, kita juga bisa tahu solusi dari kegagalan itu. Jadi buat teman-teman kalau udah jalani bisnis itu ya tekunin terus deh, meskipun kalian gagal itu gak apa-apa, itu masih masih dalam proses. Kalau kalian gagal terus berhenti, itu namanya gagal. Tapi kalau kalian itu masih gagal tapi masih terus konsisten gak berhenti, itu kalian belum gagal. Mungkin sebelum diakhiri, mungkin ada motivasi yang mau saudari Reni ini berikan kepada teman-teman. Ini aku baca dari Andika Diskantes, itu salah satunya, kita tidak boleh memikirkan kenyamanan diri sendiri aja, tetapi sekeliling juga. Jangan sampai keluarga menjadi gak nyaman karena kamu mementingkan kenyamanan sendiri. Jadi kalau kita sudah merasa sekarang nyaman, coba deh kalian pikir buat kedepannya. Misal kalau kalian udah orang yang punya, keluarga yang punya, coba kalian memikirkan kedepannya. Gimana kalau keluarganya kalian itu tiba-tiba di level bawah, ketika orang tua kalian itu bangkrut, kalian bakal merasakan juga. Jadi sebelum sebelum itu terjadi, dari sini kita juga harus sedia payung. Jadi ya kita juga gak mementingkan diri sendiri, tapi kita juga mementingkan masa depan keluarga kita dan kita juga. Dan harus berani mencoba. Buat teman-teman yang ngerasa dirinya itu, aku gak pede, aku malu berjualan, aku gak ada bakat, aku jelek, aku gini-gini, itu menurutku hal yang paling sepele. Kalau kalian mau berusaha, mau benar-benar mau mencoba dulu lah, intinya kalian bakal bisa kok. Ya, itu yang disampaikan dari saudari Reni, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.